subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, lalu dia duduk-duduk mendengarkan majelis ilmu, atau kemudian dia berzikir, atau kemudian dia membaca Al-Quran, hatta tatlu'asy syams, sampai kemudian matahari itu terbit. Thumma shalla rak'atain, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin aw umratin tammah. Lalu kemudian dia berduduk sampai kemudian terbit matahari. Thumma shalla rak'atain, lalu dia salat 2 rakaat. Maka bagi mereka semua yang hadir hari itu, pahala haji kanat lahu kahajjatin aw umrah, atau umrah, pahala umrah tammah, sempurna. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran seperti haji dan umrah. Karena beratnya, pertama bangun subuh, yang kedua beratnya bertahan di masjid setelah subuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Allah paham bahwa hamba-hambanya mencari nafkah di waktu subuh itu. Kalau ada yang kemudian meluangkan waktunya di waktu pagi seperti ini, semua ibadah jadi berlipat. Duduk bermajlis 2 rakaat, yang tadinya ini 2 rakaat cuma sholat duha. Dasarnya dia sholat duha. Maka kalau orang sholat syuruk itu pada dasarnya di zaman Nabi tidak ada istilah syuruk. Orang Indonesia lah yang menamakan ini sholat syuruk, Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya syuruk itu waktu. Dan itu disebutkan oleh Nabi. Ada 3 waktu yang dilarang sholat, kata Rasulullah SAW. Inda syuruk, ketika syuruk. Apa itu inda syuruk? Yaitu ketika setelah sholat subuh sampai tasyruq asyams, sampai matahari terbit. Nah, inilah waktu-waktu yang dilarang sholat. Maka tidak ada sholat sunnah sekarang sampai terbit matahari. Terbitnya matahari itu yang dinamakan sholat duha. Kemudian inda zawal, ketika matahari pas berada di atas kepala manusia, lalu tidak ada bayangan yang ada di sekitarnya. Ini menjelang sholat zuhur biasanya. Biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum zuhur, itu dinamakan zawal. Maka tidak ada lagi sholat duha saat itu. Maka kalau kemudian zuhurnya jam 12 Pak, setengah 12, tidak boleh sholat duha. Lebih baik Anda tidak sholat duha daripada Anda sholat duha tapi di waktu yang diharamkan. Itu namanya zawal. Kemudian indal gurub. Gurub itu makanya maghrib. Maghrib itu gurubun itu tenggelam, terbenam. Maka tidak ada sholat dari sholat asar, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, maka kemudian sholat duha yang kita laksanakan setelah kita duduk ini tetap sholat duha namanya pada dasarnya. Iya. Cuman kalau Bapak Ibu bilang dalam hati, ya Allah saya niat sholat syuruk, Allah sudah paham. Gitu. Jadi kita tidak permasalahkan niatnya di sini. Insya Allah sudah mengerti bahwa Bapak Ibu lagi cari pahala haji dan umroh sempurna lewat 2 rakaat setelah duduk bermajlis ilmu setelah sholat subuh berjamaah. Maka syaratnya untuk dapat haji dan umroh sempurna 3 Pak. 1, harus berjamaah sholat subuh. Kalau misalkan datang bapak-bapak ini setelah ini, dia baru sholat subuh di rumahnya, datang ikut kajian, dengarkan saya, lalu dia nanti sholat duha 2 rakaat, pahalanya bukan lagi haji umroh, tidak bisa. Dia tetap dapat pahala majelis ilmu karena ini terikat dalam hadis. Dan ini hadisnya sahih Pak. Saya teliti hadis ini ketika kemudian kita berada di jurusan ilmu hadis. S2 dan S3 saya itu banyak menemukan hadis-hadis yang seperti ini. Ini yang dinamakan fadhailul a'mal. Fadhail amal itu amalan-amalan yang banyak kemuliaannya, keutamaannya. Salah satunya seperti ini. Kenapa bisa 2 rakaat jadi pahala haji umroh? Gitu kan. Nah, sama dengan sedekah subuh, itu juga fadhail amal Pak. Yang dalam hadis Bukhari dikatakan, barang siapa bersedekah di waktu subuh, maka ada 2 malaikat. Ini hadis Bukhari Pak. Ada 2 malaikat yang mendoakan. Malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Malaikat yang satu, ya Allah, semua yang sedekah subuh-subuh ini ya Allah, ganti dengan yang lebih baik dari yang mereka sedekahkan. Dan malaikat yang satu mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dan ya Allah, tahan juga rezekinya orang yang pelit di subuh hari. Makanya sedekah subuh itu berlipat pahalanya. Kalau Anda sedekah jam 8 dengan sedekah habis sholat subuh, beda di pahalanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Itulah kenapa Masya Allah subuh hari itu banyak amalan jadi berlipat pahalanya. Karena waktu yang diberkahi. Ada satu doa Nabi SAW khusus waktu subuh. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu subuhnya. Itulah istilah 2 rakaat sebelum subuh dalam hadis Muslim ini Pak. Lebih baik dari dunia dan isinya. Allahumma
kata Rasulullah, barik ummati fi bukuriha, berkahi umatku di waktu subuhnya. Saking berkahnya doa Nabi, Bapak Ibu sekalian, siapa yang sholat 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Tidak berlaku pada 4 rakaat sebelum zuhur. Padahal sebelum zuhur itu qobliyahnya 4, Pak. Tapi tidak bisa lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah kenapa, contoh seperti saya tadi yang harus menunggu anak saya ngantuk sekali, tidur, ya. Qadar Allah kita, ya, pada posisi datang orang sudah sholat, langsung ikut berjamaah. Maka ketika selesai imam berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan saya belum sholat sunnah, Pak. Maka karena muakkadnya, ya, muakkadahnya, sangat dianjurkannya ini sholat sunnah sebelum subuh, bahkan pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka setelah salam saya naik lagi 2 rakaat. Apa sholatnya, Ustaz? Inilah yang dinamakan dengan qadha, mengqadha, mengganti sholat sunnah saya yang saya belum kerjakan sebelum subuh. Dan ini berlaku, Pak, pada sholat sunnah, khusus sholat sunnah sebelum subuh ini berlaku. Iya. Ada 2 cara. Cara pertama, ketika kemudian imam setelah selesai salam langsung berdiri. Niatnya apa, Ustaz? Mengqadha sholat sunnah sebelum subuh. Cara kedua, duduk sama-sama sampai kemudian terbit matahari, lalu kemudian 2 rakaat pertama yang dikerjakan, langsung 2 rakaat sebelum subuh yang diqadha, baru kemudian 2 rakaat sholat duha. Jadi ada 2 versi untuk mengqadha sholat subuhnya. Jadi pahami Bapak Ibu sekalian. Nah, waktu subuh inilah yang kemudian menjadikan berkah dia. Semua amalan jadi berkah. Duduk majelis 2 rakaat duha jadi pahala haji dan umrah. Sedekah didoakan malaikat. Ya kan? 2 rakaat sebelum subuhnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu semua keberkahan subuh, Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada sebuah hadis, ini perhatikan coba baik, supaya semangat di sholat subuh semua. Basyiril masya'ina fil dhalam. Sampaikan kabar gembira kepada orang yang keluar jalan kaki. Al-masya'in. Kalau sekarang naik motor, naik mobil, tidak ada masalah. Yang jelas dia berjalan dari rumahnya, baik jalan kaki, naik motor, naik mobil, keluar untuk sholat subuh. Tapi ini kalimat yang intinya, fil dhalam, di tengah kegelapan subuh. Karena kalau Bapak jalan jam 6 sudah terang, Pak. Makanya hadisnya menyebutkan fil dhalam itu di tengah kegelapan subuh. Coba kalau Anda jalan dari rumah, ya, setelah azan pasti masih gelap. Ya, seperti sekarang saya masih gelap. Ya. Fil dhalam, makanya Nabi mengatakan sampaikan kabar gembira pada orang yang keluar dari rumahnya untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Baik dia berjalan, naik kuda, naik onta, dan seterusnya. Ya, kalau sekarang naik mobil, naik motor, fil dhalam, yang jelas kata kuncinya di tengah kegelapan subuh. Ya, bin nurit tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna yang Allah ganti itu sholat subuh itu dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Jadi ada 3 amalan soleh mendatangkan cahaya di akhirat, Pak. 1, sholat subuh berjamaah. Keluar sholat subuh berjamaah. Kalau Anda sholat subuh di rumah, Anda dapat pahala sholat subuh, tapi Anda tidak dapat cahaya yang sempurna. Oke? 2, tilawatul Quran, yang membuat orang bercahaya wajahnya di akhirat, baca Quran. 3, guslul wudu, ya, air yang kemudian dipakai untuk membersihkan anggota tubuh dengan air wudu. Semua ini bercahaya di akhirat. Ya. Maka barang siapa yang memperbanyak sholat subuh berjamaahnya, tilawatul Qurannya, lalu kemudian dia memperbanyak air wudunya, menjaga wudunya, sebagaimana Bilal ibn Rabah begitu menjaga sholat, begitu menjaga wudunya. Bahkan Bilal tidak hanya jaga wudu, ketika dia batal, dia sholat 2 rakaat. Dia batal, dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Dia batal, dia wudu, dia sholat 2 rakaat. Itulah yang membuat Bilal sampai Nabi terheran-heran. Ya, wahai Bilal, saya mendengarkan, ya, terompah kakimu di surga. Apa amalanmu, kata Rasulullah SAW. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah saya batal wudu saya, kecuali saya berwudu, kecuali setelah itu saya sholat 2 rakaat karena Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hari-hari kita kunci utamanya adalah waktu fajar, waktu subuh. Tidak ada sahabat yang paling menyesal dalam hidupnya kecuali kalau mereka ketinggalan sholat subuh berjamaah. Bahkan ada seorang tabi'in bukan sahabat, tabi'in, ketika dia tidak bangun sholat subuh berjamaah, dia menangis dari subuh sampai maghrib. Ya, seharian itu dia
pakai untuk menangisi dirinya. Dia katakan, dosa apa yang saya lakukan sehingga Allah tidak membangunkan saya, sehingga saya kemudian tidak bisa terbangun di subuh hari saya. Banyak hal yang ketinggalan Bapak Ibu sekalian. Tapi ketinggalan yang paling dahsyat dalam hidup seseorang kalau kemudian dia tidak bangun sholat subuh. Ya. Dan inilah yang diremehkan oleh warga-warga kita di Baruna. Ini yang diremehkan warga kita di Makassar. Biasa sekali tidak sholat subuh. Biasa sekali terlambat subuh. Biasa sekali kemudian tidak sholat sunnah. Sayang. Ya. Memperbaiki keluarga Bapak Ibu sekalian. Mulai dari sholat subuhnya. Anak saya mengantuk, bagaimana saya gendong, saya siram kalau perlu Pak. Berkelahi kita kasih bangun anak kalau kemudian mau sholat subuh. Tidak apa-apa. Itu menjadi tantangan kita. Bahkan kadang-kadang kerugian kita adalah keterlambatan kita sholat. Iya. Terlambat, nunggu dia bangun, nunggu dia pakaian. Ya, itu sudah menjadi tantangan seorang ayah. Iya. Apalagi kalau anaknya laki-laki. Iya. Paksa betul bangun sholat subuh. Paksa dia ke masjid. Sehingga kemudian dia mengerti tentang kepentingan waktu ini. Iya. Saya gendong tadi Pak, dia pakai sendal itu. Saya gendong dari mobil sini. Tidak apa-apa. Dia mau ngantuk sholat, dia bagaimana pun sholat. Dan ini saya sudah biasa sejak 3 tahun Al-Amin. Iya, anak saya 3 tahun sudah paksa sholat, sudah bismillah. Iya, sunnahnya 7 tahun. Tapi mulai dari 3 tahun saya latih. Sekarang Al-Amin 8 tahun. Nah ini kita paksa Pak. Dia mau tidur kayak setelah subuh urusan dia Pak. Allah nggak melihat. Dia masih belum balik. Iya, di saat-saat belum balik itu tidak ada masalah. Tapi tarbiyah dia, pendidikan dia harus dari 7 tahun. Itu minimal dasarnya kata Nabi SAW. Wa'mur ahlak, ya, perintahlah anak-anakmu untuk sholat 7 tahun. Dan pukullah dia kalau dia tidak mau sholat 10 tahun. Jadi ada fase 3 tahun. Antara kemudian anak itu 7 tahun sampai dia 10 tahun. Fase-fase 3 tahun inilah orang tua dianjurkan bawa anak. Ya, anak laki-laki khususnya ke masjid. Kalau anak perempuan suruh sholat walaupun dia di rumah. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang ayah. Ya, apalagi yang punya anak laki-laki. Jangan biarkan Anda sholat sunnah sebelum subuh, syuruk, sholat subuhnya, nunggu syuruknya, sedangkan anak Anda masih tidur di rumah. Subhanallah. Ya. Maka saya berusaha memastikan sebelum saya subuh itu istri sudah bangun. Sebelum saya pergi, anak sudah bangun. Baru kita tenang Pak. Ya. Kalau kita pergi sholat subuh, Masya Allah, zaman sekarang Pak, bapak-bapak hebat sekali semua. Datang, belum azan ada nih. Sof pertama, ngaji di 1 juz. Setelah itu azan, setelah azan dia sholat 2 rakaat, dia doa lama. Sedangkan ketika sebelum dia berangkat, istri masih tidur, anak masih tidur. Setelah sholat subuh, dia duduk lagi, majelis ilmu. Makanya biasa, ini saya kasih tahu, biasa Pak, kalau ada kemudian orang minta izin, setelah kemudian sholat subuh, saya lagi kajian, terus dia angkat tangannya, Ustaz izin dulu, mau kemana Ki? Mau kasih bangun istirahat, saya bilang pergi Ki. Lebih penting kita kasih bangun istirahat atas sholat subuh daripada kita dengar kajianku. Saya bilang gitu. Karena ada keberkahan kalau tidak sholat subuh orang Pak. Iya. Ya, ada yang mau minta izin pulang. Aman ji semua istri tadi. Telepon dulu Pak Agung, sama masih tidur. Hah? Istirahat. Kenapa Ismail? Aman juga. Cek dulu. Kalau pagi hari ada jelasan istrinya di atas biasanya. Ya. Ya, kalau yang lain pastikan dulu ya. Jangan sampai masih tidur istri kita semua. Pastikan, ya kan? Iya. Cek dulu Pak. Oh iya, cek dulu. Dicek dulu, jangan sampai masih tidur. Nah, harus begitu Pak. Jadi usahakan amalan pertama yang Anda kerjakan sebelum berangkat ke masjid Pak. Cek semua sudah bangun. Hidupkan itu lampu semua Pak, nyala. Ya, jangan gelap. Karena kalau gelap, sudahlah gelap, masih gelap. Subuh gelap lagi rumah tak. Susah orang bangun Pak. Nyalakan lampu semua. Kalau perputar murotal Pak, sudah subuh bangun, semua bangun. Begitu Pak. Bikin suasana hidup itu seperti ketika Anda bangun sholat subuh di hari Idul Fitri. Pernah kita bangun sholat subuh hari Idul Fitri? Semua orang semangat bangun subuh, betul tak? Karena dia mau sholat Id. Kapan dia terlambat bangun, dia terlambat sholat Idul. Buat suasana itu tiap hari Bapak Ibu sekalian. Itu yang perlu kita maksimalkan hari ini. Siapapun yang bangun sholat subuh Pak, jadikan setiap bangun di subuh itu suasana seperti Idul Fitri, Idul Adha. Bangun, kalau kita terlambat, kita tidak dapat tempat, bisa begitu. Dari jam 4 bangun itu Pak, sudah bahkan Pak, perhatikan sama saya. Kalau Anda bangun terlambat, masih ada 10 menit. Pilihannya 2. Pilihannya 2 Pak. Antara tahajud, 10 menit masih bisa 4 rakaat tahajud. Masih bisa 1 rakaat witir. Masih bisa 5 rakaat orang Pak kalau 10 menit, bahkan bisa 7 rakaat.
Antara pilihannya 10 menit ini sebelum adzan, pilihannya sholat tahajud, dengan pilihannya bangunkan anak. Tidak usah tahajud Pak, bangunkan anak. Memastikan dia sholat subuh jauh lebih penting daripada kemudian berapa ribu rakaat tahajud sekalipun. Apalagi mohon maaf sekali Pak, kalau anak kita sudah balik, usia sudah 15 tahun, tapi sholat subuh jam 6, sholat subuh jam 7, itu tanggung jawab dosa siapa? Dosa orang tua Pak. Iya. Hal yang paling pertama kita ditanya Bapak Ibu sekalian, bukan di sekolah mana anak dikasih sekolah, tidak. Hal yang paling pertama nanti jadi pertanyaan yang kemudian menjadikan kita dari kasih bangun istrinya gampang ini. Iya, bangun istri, aman nih, sholat subuh nih. Duluan kita. Oh duluan kita, Masya Allah. Istri yang mana ini? Masya Allah. Jadi hal yang paling pertama kita ditanya sholat. Sholat kita, sholat istri kita, sholat anak kita. Ya, ini yang paling pertama ditanya oleh Allah. Dan itu hadis Nabi SAW. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang paling pertama ditanya oleh seorang hamba sholat. Maka coba bayangkan anak tadi tanya sholatnya. Kenapa tidak bangun sholat? Dia katakan, bapak saya tidak kasih bangun. Coba, dia bisa berhujjah di depan Allah. Lalu dia mengatakan, masa betul bapak kamu? Akan ada pertanyaan seperti itu. Datanglah hadis Nabi yang lain. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kamu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab atas siapa yang dia pimpin. Maka tadi saya bilang, effort bangunkan anak bisa setengah jam Pak. Dikasih bangun, pergi tidur di sofa. Saya kira pergi nih, wudhu. Mana minal amin? Ke sofa. Ya. Kasih bangun lagi dari sofa. Dikawal betul di kamar mandi. Begitulah resiko tantangan kita. Sebagai seorang ayah. Ya. Untuk memastikan anak-anak kita sudah bangun. Maka paling bagus Pak. Anda berangkat subuh, istri sudah bangun, anak sudah bangun. Kasih bangun betul sampai kemudian dia ke toilet, sampai kemudian dia betul-betul bangun. Sehingga sholat subuhnya terjaga. Percaya sama saya Bapak Ibu sekalian. Boleh Anda buktikan. Siapa yang sholat subuhnya terjaga, maka mudah sekali baginya zuhur, asar, maghrib, isya. Percaya sama saya. Yang subuh terjaga. Kalau anak sudah biasa sholat subuh, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, insya Allah dia akan terjaga. Tapi siapa yang belepotan ini sholat subuhnya, siapa yang sholat subuhnya berantakan, susah yang jaga yang lain Bapak Ibu. Ini tantangan bagi saya dan kita semua. Makanya Pak, saking pentingnya sholat subuh. Anda kalau umroh, pernah umroh, berapa kali azan subuh di Mekah Madinah Pak? 2 kali Pak. Kata Rasulullah, kalau kamu masih dengan azannya Abdullah ibn Maktum, maka tetaplah makan, tetaplah tahajud. Karena itu masih azan pertama. Dan itu selisih 1 jam Pak. Misal subuh jam 5, di Madinah itu sudah ada jam 4, 1 jam. 1 jam sebelumnya. Tanpa menggunakan kata as-salatu khairun minan naum. Baru kemudian azan kedua, jam 5 ya, waktu subuhnya, itu dengan menggunakan as-salatu khairun minan naum. Itu jadi pembeda mana azan pertama, mana azan kedua. Karena kan zaman Nabi bisa dibedakan sahabat yang azan. Oh ini suaranya Bilal, ini suaranya. Kalau sekarang kan tidak bisa dibedakan. Maka itulah yang menjadi pembeda. Kalau ada as-salatu khairun minan naum, maka saat itulah berarti itu sudah azan subuh yang kita tidak boleh lagi tahajud. Kalau orang puasa tidak boleh lagi sahur. Sudah masuk waktu subuh. Itu pembedanya di situ Bapak Ibu sekalian. Maka seperti itulah Rasulullah menjaga sahabatnya, memastikan mereka bangun. Maka azan pertama sahabat itu sudah biasa bangun. Ada yang tahajud, ada yang bangunkan keluarganya. Dikasih jarak 1 jam Pak. Dan 1 jam itu anggaplah setengah jam pakai tahajud, setengah jam pakai bangunkan istri dan anak. Setengah jam itu sudah cukup 11 rakaat Pak. Bahkan mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya saran, kan ada 3 waktu tahajud. Sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam akhir. Kalau Anda disuruh pilih mana yang paling besar pahalanya, jelas hadisnya kata Rasulullah SAW, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah itu turun dari arsy-Nya. Arsy-Nya Allah itu di langit ke-7, di atas langit ke-7.
Di atas arsy, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Di atas arsy itu ada kursi lagi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Itu bukti-bukti dalil-dalil dalam Al-Quran bahwa Allah itu di atas langit ketujuh, dan antara satu langit dengan langit 500 tahun perjalanan. Anda bisa bayangkan perjalanan 500 tahun itu, satu langit ke langit selanjutnya 500 tahun lagi, langit selanjutnya 500 tahun lagi, sampai kemudian di atas arsy. Lalu apa yang terjadi, Pak? Setiap, kata Rasulullah, sepertiga malam terakhir, bukan awal, bukan kedua. Jadi kalau ada orang tahajud habis sholat isya, boleh nggak Ustaz? Dia belum tidur, boleh. Ini yang dinamakan tahajud di awal waktu. Kalau dia bangun jam 12, lalu kemudian dia tahajud, boleh nggak Ustaz? Boleh. Ini namanya sepertiga malam pertengahan. Lalu kemudian Rasulullah pernah bilang, wasulusail akhir minal lail. Dan ada yang paling penting, sepertiga malam terakhir. Di saat sepertiga malam terakhir itulah Bapak Ibu sekalian, Allah turun dari atas kursinya, dari atas arsy-nya ke langit dunia. Mana langit dunia, Pak? Langit yang kita lihat. Inilah langit paling rendah. Namanya Sama'ud Dunya, langit dunia yang bisa dilihat dengan mata. Inilah langit dunia. Di mana Allah sepertiga malam terakhir? Di situ. Dan hebatnya lagi hadisnya, kata Rasulullah, wadzalika kulla lailah. Itu terjadi setiap malam. Tidak ada membedakan malam Jumat dengan malam Sabtu, malam Ahad. Setiap malam. Maka sebenarnya, ketika Bapak Ibu sekalian, seseorang yang kemudian Allah takdirkan bangun sepertiga malam terakhir, sebaiknya menurut saya sebenarnya kalau dia cerdas, dia bangun di ujung, Pak. Kenapa? Karena ada Allah di situ. Apa faedahnya Ustaz kalau ada Allah? Ada 3 manfaat yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis Bukhari, Pak. Ya, hadis sahih. Kata Rasulullah SAW, man sa'ala rabbah, siapa yang kemudian minta sesuatu, ajabah, Allah akan jawab. Man istaghfar, siapa yang minta ampun, Bapak Ibu sekalian, maka kemudian dia akan diampuni. Dan siapa yang kemudian berdoa kepada Allah, maka doanya akan dijawab oleh Allah. Bayangkan, siapa yang punya hajat, maka hajatnya akan diselesaikan. Siapa yang beristighfar pada waktu itu sepertiga malam terakhir, Allah akan ampuni. Dan siapa yang kemudian berdoa, maka Allah akan jawab doanya. Dan itu ada pada setiap malam sepertiga malam terakhir. Ada seorang yang pernah datang ke saya, Ustaz, saya bangun tahajud. Kemudian dia bilang, tapi tahajudnya jam 1, Ustaz. Jadi jam 1 malam dia sudah bangun. Kemudian dia bilang, saya setelah jam 1 malam saya tahajud sampai 1 jam. Berapa rakaat, Pak? 20, Ustaz. Masya Allah. Saya bilang Masya Allah. Kemudian dia bilang, saya witir 3 rakaat. Jadi 23 total sholatnya. 1 jam, jam 2. Kemudian jam 2 dia ngaji 2 juz. Dia bilang sama saya ngaji 2 juz, Ustaz, dari jam 2 ke jam 3. Per setengah jam, ya, per setengah jam 1 juz. Dia bilang per setengah 1 juz. Jadi per setengah jam ya 1 juz. Jadi dari jam 2 ke jam 3, 1 jam, 2 juz dia dapat. Apa yang terjadi? Lalu kemudian dia bilang, Ustaz, waktu itu ngantuk sekali, Kak. Nah, dia bilang, saya bilang dalam hatiku, Ustaz, tidur mandur sedikit di atas sejadah. Cuman salah, Ustaz, pergi ambil bantal. Dia ambil bantal, dia taruh atasnya, dia tidur di atasnya. Bangun Kak jam 6, Ustaz. Lewat sholat subuh. Oke? Dia tanya saya, pertanyaannya unik, Pak. Dia bilang, sama itu kira-kira apa, Ustaz? Nah, coba orang sekarang, Pak, kalau ibadah, tidak bisa kita pungkiri. Orang tuh kalau ibadah, apalagi orang-orang awam, hitung-hitungannya pahala. Apa bertanya sama saya? Sama di pahalanya itu karena 20 rakaat bisa sholat tahajud, 3 witirku, 2 juz Quranku, Ustaz. Nah, orang kalau sholat subuh cuma 5 menit. Sama juga, bisa disamakan. Maunya gitu tuh. Maunya dia itu jawabanku sama. Apa saya bilang, Pak, seandainya tadi itu sholat 100 rakaat dan seandainya mengaji 15 juz, saya bilang, tidak bisa sama dengan 2 rakaat sholat subuh. Menangis nih. Dia bilang, ya Allah, Ustaz, menyesal kalau saya bilang, Pak, ganti strategi kita.
Bagaimana Ustaz? Jam 3 mau bangun. Jam 3 sampai jam 4 tahajud. Jam 4 sampai azan subuh ngaji. Azan ke masjid. Sudah di sholat subuh bebas pergi Bapak. Saya bilang, iya Ustaz. Itu tuh karena saya terlalu semangat Ustaz. Karena dia bilang kalau jam 3 saya bangun takut keburu-buru. Saya bilang daripada jam 1 kita bangun. Tidak buru-buru Ki ya, tapi ketiduran Ki. Tidak buru-buru tahajud, tapi ketiduran lewat subuhnya. Ada rumus Pak, perhatikan ini rumus ya. Rumus beragama ini. Kata dia Ustaz, bangun dulu ya semua orang. Ada orang begitu di sini. Selalu masuk ya. Dan perhatikan Pak ya. Tidak ada cara ini dari Ustaz, dari mana hadisnya itu Ustaz? Hadis Nabi. Ya kan? Tidak ada cara kata Rasulullah SAW. Tidak ada hal yang lebih dicintai yang lebih dicintai Allah dari seorang hamba kecuali hamba itu mendekatkan dirinya kepada Allah mimma farada Allah. Atas apa yang diwajibkan Allah kepadanya. Tidak ada yang lain Pak. Sebuah sunnah. Perhatikan. Lewat. Kalau tandingannya wajib. Tidak bisa. Syawal. Puasa Syawal. Misalkan. 6 hari kita puasa Syawal. Misalkan. Ya kan? Tidak bisa 1 pahala Syawal. Atau 6 pahala Syawal. 6 hari pahala. Mengalahkan 1 hari Ramadan. Tidak bisa. 1 hari Ramadan jauh lebih berharga bahkan dari puasa Daudnya orang. Seandainya mungkin ada yang puasa Daud di sini. Lalu kemudian pas bulan Ramadan dia bilang, Ustaz, kayaknya Ramadan saya tidak usah puasa. Saya bilang, kenapa Pak? Lalu kemudian dia bilang, karena saya puasa Daud. Hari-hari saya puasa. Puasa sehari, puasa tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Maka kayaknya sudah cukup Ustaz. Tidak usah saya puasa Ramadan. Jadi apa? Di Ramadan saya ganti tetap dengan puasa Daud Ustaz. Maunya dia, Ramadan itu tetap seperti biasa kan? Saya sudah puasa Daud. Ada toh orang berpikir begitu. Jadi di Ramadan maunya sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dia mau lanjutkan puasa Daudnya di bulan Ramadan. Paham maksudnya? Jadi dia bertanya sama saya Pak. Dia apa? Jangan ditolong-tolong orang. Orang pada semangat ibadah. Dia puasa Daud Pak. Dia puasa Daud. Lalu dia bilang, boleh nggak Ustaz? Di Ramadan saya lanjutkan Daud saya. Agak unik ini pertanyaan. Langsung saya bilang, kenapa Bapak mau begitu? Dia katakan, kan saya sudah rutin Ustaz. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Maka saya mau melanjutkan kewajiban puasa Daud ini. Ya kan? Saya langsung bilang sama dia, Pak, puasa Daud itu sunnah. Ya. Berapapun jumlahnya. Ya. Nabi SAW pernah mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, siamu Daud, puasa Nabi Daud. Ya. Tapi apa Pak? Setelah Ramadan. Ya. Maka tidak bisa Pak, ini kewajiban. Saya bacakan hadis tadi. Sebaik-baik cara seorang hamba mendekatkan diri pada Allah Tuhannya, Rabbnya, yaitu dengan yang wajib. Apa yang wajib Pak? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka tidak bisa juga, mohon maaf sekali, orang 500 kali umroh bolak-balik tiap tahun, tapi belum pergi haji. Maka biasanya ada jamaah umroh saya Pak, ada yang sudah repeat order. Ya, 3 kali dipakai travel dulu. Ya, saya bilang, Bu, sudah haji Ki? Belum. Kalau saya saran, ya saya saranin uang tak tabung. Ya. 5 kali kita umroh dengan bintang 5, ya bisa begini. Sudah berangkat haji, saya bilang. Jadi lebih baik ini kita tahan dulu. Allah Maha melihat. Ada uang tak biasa di tiap tahun berangkat. Di tiap tahun itu sabarkan diri tak. Tabung untuk haji tak. Ambil ke haji furoda yang langsung berangkat. Tidak perlu menunggu. Saya bilang seperti itu. Atau paling tidak daftar ke haji plus. Setelah kita daftar haji plus menunggu 7 tahun. Ketika itu tiap tahunnya kita mau berangkat terserah kita. Tapi harus ada tabungan tak. Sehingga ketika kita berangkat ke umroh, jalan juga tabungan tak untuk haji plus. Haji plus itu kan DP-nya cuma berapa Pak? Cuma $5.000, 80 juta. Anda DP selesai, berarti Anda berangkat 7 tahun lagi. 7 tahun lagi pelunasan, selesai. Ya. Jadi daripada kemudian Anda tiap tahun umroh, sudah umur 50 tahun, belum pernah haji, maka saya kasih tahu tidak akan sama pahalanya ratusan kali umroh dengan 1 kali haji. Tidak bisa. 1 kali haji seumur hidup. Ini pahalanya
tidak bisa dibandingkan dengan berapa ratus kali Anda umroh. Biar Anda bilang, ih, ya Allah saya sudah ratusan kali umroh. Tidak sama pahalanya Bapak Ibu sekalian. Iya. Nah, sudah pergi haji semua? Belum ya? Cepat daftar ya. Dia suruh saya. Apa? Suruh saya. jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ya, rumah ada, mobil ada, lalu kemudian biar haji daftar reguler. Ya, kalau reguler 50 tahun, 40 tahun sekarang di Makassar Pak, reguler. Kemarin terakhir ada yang daftar reguler 42 tahun menunggunya. Makassar itu, Jakarta lama, Makassar kota-kota besar lama. Ada kemarin jemaah di Poso 20 tahun, di Poso saja 20 tahun Pak. Ada yang di Bali daftar 17 tahun, itu jauh-jauh lama. Ya, kalau Makassar 40 tahun lebih. Jadi kalau saya ada rezeki sekarang Pak, anak-anak tak daftarkan memang reguler semua. Jadi tahu rezekinya nanti kan. 40 tahun kita tidak nikmati, tapi uang tak untuk hajinya anak-anak. Cuma 40 tahun dari tahu nih. Ya, siapa nanti presidennya kan dari tahu. Subhanallah. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi subhanallah, tidak ada amalan lebih dicintai Allah dari yang diwajibkan. Allah yang paling tahu mana yang diwajibkan. Jadi kalau ada yang diwajibkan Pak, jaga baik-baik. Karena itulah pasti inti dari penghambaan kita. Yang Allah berikan rezeki, Allah wajibkan subuh, ya wajar. Allah berikan rezeki, Allah wajibkan sholat duhur, wajar. Sama dengan sedekah dan zakat, ya. Nah, makanya hitung baik-baik zakat Pak. Sekarang 85 gram emas, ya. Kalau dikali sekarang 2 juta, berarti 160 juta. Kira-kira 170 lah. Ya, kalau ada uang tak 170 juta, setahun mengendap, ya, dalam setahun itu ada di rekening, kasih keluar Pak. Misalkan uangnya 200 juta, 2,5% dari 200 juta, keluarkan. Ya, tidak banyak Allah minta, sedikit itu. Kalau uangnya 200 juta, berapa itu 2,5%-nya? 5 juta nih. 2,5% dari 200 juta, ya, 5. Kasih keluar 5 juta. Kalau uangnya 1 miliar, 2,5%-nya 25 juta aja. Ya. Setahun, inilah yang zakat, namakan zakat mal, atau zakat harta, atau zakat penghasilan. Sama aja, ya. 2,5%-nya itu. Karena tidak ada gunanya sedekah kalau kita tidak hitung itu tiap tahun. Ya, makanya tiap tahun Pak. Dan salah juga kalau diambil tiap bulan, tidak bisa. Zakat harta itu dihitung tiap tahun, haulnya 1 tahun. Jadi kalau ada yang Ustaz sudah muka potong gaji, jadi kayak PLN, yang kerja di PLN, ada yang PLN di sini. PLN itu ada YBM-nya. Setiap gajian potong 2,5%. Terus dikonsultasi sama saya, itu zakat Ustaz? Oh tidak bisa. Zakat itu tidak diambil tiap bulan. Zakat itu setahun sekali, dihitung secara total, potong 2,5%, itu zakat. Jadi Ustaz apa namanya itu 2,5%? Sedekah. Sudah sedekah itu. Iya. Tidak ikhlas gak kurasa bicara mungkin sama pimpinan tak. Iya. Bicara mungkin sama pimpinan. Maka orang yang mau potong gaji untuk zakat tiap bulan itu salah Bapak Ibu sekalian. Karena zakat itu setahun sekali. Iya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi saja sekelas Abu Bakar, Utsman, Ali, semuanya itu hitung zakatnya indal haul wa indal nasab. Jadi ada 2 syarat zakat itu Pak. Nisab tercukupi 80 gram emas atau 85 gram emas. Baru haulnya setahun sekali. Ya. Sebagian ulama banyak yang memilih Ramadan karena gampang hitungnya dan enak keluarkannya karena besar pahala. Jadi di bulan Ramadan banyak orang kasih keluar zakatnya. Disitulah Anda kemudian mengeluarkan zakat. Ya. Setahun lagi Ramadan tahun depan hitung lagi seperti itu. Ya. Atau kemudian kalau lewat ke Ramadan boleh dihitung nanti, misalkan pas hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, keluarkan zakat di setiap tanggal 9 Zulhijjah. Supaya gampang ingatnya, pas puasa Arafah, pas keluarkan zakat, misal. Ya, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ada waktu nanti insyaallah kita bahas tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya, sebentar lagi. Kita sekarang sudah Syawal, ya, di Zulqa'dah, ya. Saya insyaallah berangkat haji tanggal 28 Mei insyaallah. Ya, mudah-mudahan doakan ya bahwa jemaah haji ada 22 orang insyaallah. Mudah-mudahan
sehat semua sampai berangkat ya. Dan saya doakan juga yang belum haji berdoa sama Allah ya. Ada dulu doa saya yang alhamdulillah Allah kabulkan Bapak Ibu sekalian. Saya selalu minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk selalu jadi tamu ya Allah di Mekah dan Madinah. Jadi dulu doa saya masih mahasiswa Bapak Ibu sekalian, dikabulkan Allah sekarang ya. Sampai semua teman-teman itu bilang ke Mekah kayak ke Jakarta ya. Kayak dekat dan mudah, bukan karena saya dekat dan mudah. Pertama karena saya punya travel, kedua karena selalu memang ada panggilan untuk berangkat. Biar kita punya travel, kalau tidak sehat tidak berangkat. Biar kita punya travel, kalau tidak ada waktu tidak berangkat. Ya. Meminta sama Allah, ya Allah panggil saya selalu dengan orang-orang yang saya sayangi, ya Allah menjadi tamumu ya Allah di Mekah dan Madinah. Minta sama Allah. Allah jawab kapan? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Serah Allah. Apalagi yang belum pernah haji, ya minta khusus ya Allah. Mudahkan saya untuk bisa berhaji ya Allah. Mudahkan saya untuk bisa berhaji. Ya, menyempurnakan rukun Islam saya ya Allah. Tidak ada yang paling bisa berubah takdir kata Rasulullah SAW kecuali doa. Ya. Kalau ada yang bisa berubah takdir, ini kata Rasulullah, kalau ada yang bisa berubah takdir itu doa. Ya. Makanya dinamakan doa wal ibadah. Doa itu ibadah dan doa itu silahul mu'min kata Rasulullah. Doa itu pedangnya orang beriman. Maka pakai Bapak Ibu sekalian, pakailah doa itu untuk ya, yang baik-baik. Ya, pakailah doa itu untuk yang baik-baik. Minta kemudian agar Allah memberikan kita kemudian haji, agar Allah memudahkan kita untuk umroh, agar kita dimudahkan untuk punya anak yang soleh, punya menantu yang soleh, ya punya menantu yang soleha, ya punya anak yang menghafal Quran. Itu semua didoakan Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin dari silsilah keluarga kita tidak ada yang menghafal Quran, tapi kalau kita doa dan minta serius sama Allah, Allah akan kasih Bapak Ibu sekalian. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, maka Allah akan jawab doa-doa kalian. Kuncinya ada pada keyakinan kita. Maka ada hadis Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah dan kamu yakin doamu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Insyaallah nanti sampai ketemu di tanggal 10 ya Pak Ansar ya, 10 Mei, Masya Allah ya. Di Klarodi ya, alhamdulillah ya, mau ada cucunya orang, tuanya orang Insya Allah ya. Alarm itu kalau sudah ada anak menikah, alarm harus metode kurang-kurangi golf alarm itu, alarm suruh bayar ibadah karena ada mobil dan cucu, Masya Allah. Di tanggal 10 Mei Insya Allah. Sebelum 10 Mei saya ke Kediri dulu, tanggal 3 1, 2 Surabaya, 2 Kediri. Pulang dari itu sebelum tanggal 10 sudah langsung nyetok ke istri ku, jamu tak boleh ini, tidak harus datang ini. Ku foto itu undangan di rumah, dan saya bilang tidak bisa. Ini kalau yang lain boleh diwakili, kalau Pak Ansar tidak bisa, harus dipulang. Jadi sudah kosong ini tanggal 10 ku Pak Ansar, Insya Allah. Insya Allah tanggal 10 pagi kan? Ya, cocok. Insya Allah ketemu kita. Mudah-mudahan 9-nya masih bisa kita sholat. Semoga bisa isi kajian subuh di sini, Insya Allah. Mudah-mudahan. Bismillah. Baik, saya kira itu demikian Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, menjadikan amalan-amalan kita ikhlas karena Allah, kita bersaudara karena Allah, dan mudah-mudahan Allah sebagaimana menyatukan kita di dunia dalam persaudaraan iman, Allah kumpulkan kita kembali di surganya, dan mudah-mudahan itu surga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sama para nabi, orang-orang sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang mati syahid di medan perang, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bertakwa hingga akhir hayat. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suruh nih. Hari 10 menit. Namanya itu. Hah? Masa?